Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini saya sudah membuat video slide yang membahas tentang pendapatan nasional, dan saya berharap adik-adik semua bisa menyimak dengan seksama, dan jika ada hal-hal yang masih kurang dimengerti bisa disampaikan atau dikomentari. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada adik-adik semua, karena proses pembelajaran kita masih jarak jauh, sehingga tentunya ada kendala, ada banyak kendala yang dihadapi adik-adik semua, sehingga saya berharap untuk teman-teman atau adik-adik tetap semangat dan memiliki kemauan untuk belajar sendiri dan berkreasi di rumah. Jadi banyak hal yang adik-adik bisa lakukan di rumah atau bisa dengan sangat menyenangkan. Jadi silakan teman-teman belajar sesuai dengan metode dan cara teman-teman yang jelasnya bisa memahami inti dari pembelajaran kita. Jadi pada pembelajaran ekonomi kali ini kita akan membahas pendapatan nasional. Pada bab ini ada 7 kali pertemuan, dan saya sudah membuat video slide-nya secara umum, secara garis-garis besar. Nanti adik-adik bisa mencari atau menambah referensi di internet, baik itu di Google, YouTube dan lain-lain, atau maupun buku. Jadi pendapatan nasional, saya memasukkan di sini ada 2 pendapat. Pendapat pertama dari Sadono Sukirno menjelaskan bahwa pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Yang kedua, pendapat Dina Amalia dalam jurnal Entrepreneur mengatakan bahwa pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Nah, dari 2 pendapat ini teman-teman bisa mengambil inti dari penjelasan tersebut, dan teman-teman mendefinisikan sendiri sesuai dengan pemahaman teman-teman, supaya teman-teman bisa dengan mudah mengerti apa itu pendapatan nasional. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, modal. Yang keempat, stabilitas keamanan. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Yang keenam, keadaan geografis dan geologis. Yang ketujuh, konsumsi, tabungan, dan investasi. Selanjutnya, tentu teman-teman mempertanyakan apa manfaat perhitungan pendapatan nasional. Jadi ada 4 manfaat
penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, dengan penghitungan pendapatan nasional, teman-teman atau adik-adik bisa mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Yang keempat, menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product. Yang kedua, produk nasional bruto, gross national product. Yang ketiga, produk nasional neto atau net national product. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau neto national income. Yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income. Yang keenam, pendapatan disposable atau disposable income. Yang ketujuh, pendapatan nasional harga berlaku dan harga konstan. Nah, tentu teman-teman mempertanyakan apa itu produk domestik bruto. Next, kita akan membahas satu persatu. Jadi produk domestik bruto adalah atau merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi suatu negara, baik milik warga negara maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut pada periode tertentu atau dalam kurun 1 tahun. Jadi keseluruhan baik itu warga negara yang ada di negara kita maupun orang asing yang ada di negara kita, itu secara keseluruhan. Nah, selanjutnya produk nasional bruto merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik negara sendiri yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, adapun rumus perhitungan mendapatkan produk nasional bruto atau gross national product adalah GDP tambah PFLN kurang PFDN. Nah, teman-teman bisa mencari di referensi di internet untuk mengetahui lebih jauh tentang rumus GNPF. Next, produk nasional neto atau PPN adalah produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan. Next, pendapatan nasional neto merupakan produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung tambah subsidi. Pendapatan perorangan merupakan bagian pendapatan nasional yang merupakan hak-hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan dalam proses produksi. Rumusnya terlampir. Silakan teman-teman juga bisa mencari referensi tentang pendapatan perorangan. Selanjutnya, pendapatan disposable merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan atau ditabung. Rumusnya DI sama dengan pendapatan disposable dikurang pajak langsung. Nah, selanjutnya pendapatan nasional harga berlaku dan harga konstan merupakan suatu nilai barang dan jasa
yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun dan nilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Nah, selanjutnya metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga pendekatan pendapatan. Yang pertama, pendekatan produksi. Perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode atau pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, kemudian pengeluaran pemerintah, investasi, dan yang keempat, ekspor neto. Selanjutnya, pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang dihitung masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Selanjutnya, pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk per kapita atau tiap orang dalam suatu negara atau wilayah. Manfaat pendapatan per kapita. Yang pertama, mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, menjadi pedoman pengambilan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yang ketiga, mengetahui tingkat produktivitas suatu negara dalam periode tertentu. Yang keempat, menjadi bahan perencanaan pembangunan pada masa akan datang. Yang kelima, menjadi dasar untuk membandingkan standar hidup antar negara. Yang selanjutnya, distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antar golongan yang berpendapatan tinggi dan mereka yang berpendapatan rendah. Semakin besar jurang pendapatan, semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ada 3. Yang pertama koefisien Gini, kriteria Bank Dunia, dan yang ketiga cara mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan. Itu bagian dari distribusi pendapatan. Nah, jadi koefisien Gini disebut juga dengan rasio konsentrasi Gini. Perhitungan koefisien Gini merupakan perbandingan persentase kumulatif tingkat pendapatan dengan persentase kumulatif jumlah penduduk. Dengan menggunakan nilai koefisien Gini, kita bisa mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, nilai koefisien Gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva. Jadi teman-teman juga bisa melihat atau mencari di internet tentang kurva koefisien Gini. Nah, bagian selanjutnya kriteria Bank Dunia. Jadi kriteria distribusi pendapatan menurut Bank Dunia yaitu 40% penduduk dengan tingkat pendapatan rendah, 40% penduduk dengan tingkat pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan tingkat pendapatan tinggi. Nah, ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dapat dilihat dari besar kontribusi 40% penduduk termiskin.
Selanjutnya, cara mengatasi ketimpangan pendapatan adalah dengan memperbaiki distribusi pendapatan fungsional melalui kebijakan perubahan harga faktor produksi, yaitu kebijakan dalam mengatur harga pokok produksi dan penerapan harga barang modal secara murah dihapuskan sehingga harga barang modal bisa naik. Yang kedua, memperbaiki distribusi pendapatan dengan cara retribusi progresif, kepemilikan aset, tidak meratanya kepemilikan aset sehingga perlu upaya pengurangan terpusatnya kepemilikan aset dan memperbaiki distribusi politik ekonomi sosial. Yang ketiga, mengalihkan sebagian pendapatan global atau golongan atas ke golongan bawah melalui pajak penghasilan dan kekayaan yang bersifat progresif. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula pajaknya. Nah, mungkin teman-teman atau adik-adik ada hal-hal yang kurang dimengerti atau yang belum dipahami, silakan adik-adik bertanya. Nanti kita lebih jauh berdiskusi tentang pendapatan nasional. Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya adik-adik bisa membentuk kelompok, kemudian kita bahas lebih detail, lebih tajam lagi, mengupas sub materi kita satu persatu di teman-teman kelompoknya. Jadi pada pertemuan berikutnya adik-adik membentuk kelompok, kemudian kita berdiskusi supaya teman-teman bisa lebih tajam atau lebih dalam lagi pemahamannya tentang pendapatan nasional. Nah, tentunya juga teman-teman bertanya, apa sih manfaat mempelajari pendapatan nasional? Atau lebih bahasa Bugisnya, agak guna-gunana guru te pendapatan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara umum manfaat mempelajari pendapatan nasional itu untuk mengetahui struktur perekonomian negara kita. Apakah negara kita tergolong negara agraris, ataukah negara industri, atau negara yang lain. Nah, tapi saat ini kita tergolong negara berkembang yang sedang menuju negara maju atau berupaya melangkah atau menuju negara maju. Nah, hari ini kita masih negara berkembang atau lebih dikenal negara agraris, tapi sementara mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia industri, sehingga sudah banyak hari ini kita menemukan industri-industri rumahan walaupun masih dalam taraf kecil, tapi di misalnya daerah Bekasi itu sudah banyak daerah-daerah yang daerah-daerah industri. Nah, jadi setiap pembahasan tentunya kita ingin mengetahui apa manfaat mempelajari sesuatu, termasuk mempelajari pendapatan nasional. Nah, itu tadi manfaat mempelajari pendapatan nasional untuk mengetahui apakah kita tergolong negara agraris, negara industri, atau negara yang lain.
Nah, kita berharap generasi penerus, khususnya adik-adik semua adalah generasi penerus bangsa, yang bisa jadi ada salah satu di antara adik-adik yang bisa menjadi tokoh nasional, bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, yang nantinya ilmu ini bisa bermanfaat sehingga teman-teman atau adik-adik bisa mempersiapkan diri sejak dini untuk mengembangkan bakat, mengembangkan potensi, menjaga semangat dan spiritnya. Kalau ada cita-cita, jangan pernah tinggal diam, tapi berusaha, belajar, semangat untuk mengejar dan meraih cita-citanya. Jadi jaga spirit belajarnya teman-teman, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, saya pribadi berharap adik-adik tetap menjaga semangatnya untuk tetap belajar dan mengupgrade pengetahuannya di rumah. Kalau bukan adik-adik sendiri yang menyadari dan tetap semangat untuk belajar, siapa lagi yang bisa mendorong adik-adik untuk belajar. Jadi kemauan dan semangat dari dalam itu yang paling utama dalam proses pembelajaran kita. Yang selanjutnya harus ada cinta atau kemauan untuk belajar, dan cinta dan kemauan belajar ini adalah kunci kesuksesan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, walaupun masih banyak keterbatasan, masih banyak kekurangan, karena ini hanya garis-garis besarnya saja yang saya tampilkan dalam video slide ini, sehingga teman-teman yang diharapkan dituntut untuk bisa mengembangkan dan menggali dalam referensi-referensi lain di internet atau di buku misalnya. Jadi mohon maaf atas keterbatasan ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan kita bisa berdiskusi setelah teman-teman atau adik-adik menyimak video tersebut. Dan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silakan dipertanyakan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.